Namaku tidak pernah tertulis di album keluarga siapapun. Sejak aku bisa mengingat, rumahku bukanlah rumah dengan pagar dan halaman, melainkan bangunan sederhana, bernama panti asuhan. Di sanalah aku tumbuh, belajar berjalan, belajar membaca, dan belajar menerima satu kenyataan pelan-pelan. Aku tidak tahu siapa orang tuaku. Aneh rasanya. Tapi hidupku waktu itu terlihat baik-baik saja. Setiap pagi aku bangun bersama belasan anak lain. Kami berbagi kamar, berbagi pakaian, dan berbagi cerita sebelum tidur. Tidak ada yang benar-benar merasa memiliki sesuatu. Tapi justru karena itu, kami terbiasa tidak meminta banyak. Aku belajar bersyukur lebih cepat daripada anak-anak lain di luar sana. Para pengasuh di panti merawat kami dengan sepenuh hati. Mereka bukan orang tuaku, tapi mereka mengajarkanku cara hidup yang sederhana dan tertib. Makan tepat waktu, belajar tepat waktu, dan tidur dengan doa yang sama setiap malam. Aku sering ikut berdoa, meski dalam hati selalu ada satu pertanyaan yang tak pernah berani kuucapkan. Aku ini milik siapa? Saat masuk SD, aku mulai menyadari perbedaan itu. Teman-temanku sering bercerita tentang ayah yang menjemput atau ibu yang menyiapkan bekal. Aku hanya tersenyum dan mengangguk, seolah aku juga punya cerita serupa. Padahal, setiap sore aku kembali ke panti, bukan ke rumah. Namun saat itu, aku belum merasa hidupku menyedihkan. Aku merasa aman. Aku merasa cukup. Aku adalah anak pendiam. Aku tidak pandai bergaul. Tapi aku juga tidak pernah merepotkan siapapun. Aku duduk di bangku belakang, mencatat pelajaran dengan rapi, dan pulang tanpa banyak bicara. Aku tidak iri pada anak-anak yang memiliki keluarga utuh. Setidaknya, belum saat itu. Hari-hariku berjalan lurus dan tenang. Sekolah, panti, belajar, lalu tidur. Tidak ada mimpi besar. Tidak ada harapan berlebihan. Aku hanya ingin tumbuh dengan baik dan tidak menjadi beban bagi siapapun. Di usia itu, aku percaya satu hal sederhana. Selama aku tidak menyusahkan orang lain, hidupku akan baik-baik saja. Aku tidak tahu bahwa suatu hari nanti, perasaan ditinggalkan yang selama ini kuanggap biasa, akan berubah menjadi luka yang diam-diam menetap di hatiku. Luka yang baru akan terasa ketika aku mulai memahami arti sebuah keluarga. Dan saat itu tiba, hidupku tidak lagi sesederhana dulu. Aku mulai merasa hidupku tidak lagi baik-baik saja. Saat duduk di bangku SMP. Hari itu sebenarnya hari biasa, pagi yang tenang, kelas yang ramai, dan suara guru yang menjelaskan pelajaran seperti biasa. Sampai tiba-tiba wali kelasku membagikan formulir data orang tua untuk keperluan administrasi sekolah. Semua teman sekelasku mengisi dengan cepat. Nama ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, pekerjaan ibu. Pulpen mereka bergerak tanpa ragu. Sementara aku terdiam. Kertas itu tergeletak di depanku, seperti pertanyaan besar yang menuntut jawaban. Padahal aku tidak memilikinya. Tanganku gemetar. Saat memegang pulpen, aku menunduk, berharap tidak ada yang memperhatikan. Ayahmu kerja apa? Suara seorang teman di sebelahku terdengar ringan, tanpa maksud apapun. Aku tersenyum kaku. Kerja di luar kota. Jawabku asal. Kebohongan kecil itu entah kenapa membuat dadaku sesak. Untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa ada bagian dari hidupku yang tidak bisa kujelaskan tanpa berbohong. Dan sejak hari itu, aku mulai takut pada pertanian-pertanian sederhana. Tak lama kemudian, sekolah mengumumkan kegiatan kunjungan orang tua. Semua siswa diminta datang bersama keluarga. Wajah-wajah ceria memenuhi papan pengumuman. Ada yang sudah merencanakan baju seragam keluarga. Ada yang bercerita akan diajak makan bersama setelah acara. Aku pulang ke panti dengan langkah berat. Malam itu, aku duduk sendirian di sudut kamar. Aku mendengar suara tawa anak-anak lain. Tapi rasanya jauh sekali. Aku bertanya dalam hati, kalau aku tidak punya orang tua, apakah aku tetap pantas ada di sini? Pengasuh panti mencoba menenangkanku. Beliau berkata, aku tetap bisa datang. Panti akan mewakiliku. Tapi kalimat itu justru membuatku merasa semakin berbeda. Bukan karena aku tidak diizinkan, tapi karena kenyataannya kembali ditegaskan. Aku memang sendiri. Sejak saat itu, aku mulai menarik diri. Aku duduk lebih jauh dari teman-teman. Aku menghindari percakapan tentang keluarga. Aku takut ada pertanyaan lanjutan yang tidak bisa kujawab. Aku takut orang-orang tahu
bahwa aku anak tanpa asal-usul. Perasaan itu perlahan membahayakan diriku sendiri, bukan secara fisik, tapi batin. Aku mulai merasa tidak pantas berada di antara mereka yang hidupnya lengkap. Aku mulai berpikir bahwa keberadaanku hanya pelengkap di dunia, yang bukan duniaku. Senyumku masih ada, tapi lebih sering kupakai sebagai tameng. Dan tanpa kusadari, sejak hari itu, aku menetapkan satu hal dalam hidupku. Aku harus bertahan sendiri, tanpa berharap pada siapapun. Aku belum tahu bahwa keputusan itu akan membawaku pada perjalanan yang jauh lebih berat. Sejak kejadian di sekolah itu, aku mulai belajar menjadi kuat dengan caraku sendiri. Aku berhenti berharap akan ada seseorang yang datang menjemputku. Aku berhenti membayangkan wajah orang tua yang mungkin tak pernah ingin mengenalku. Aku menanamkan satu tujuan sederhana dalam hidupku. Aku harus mandiri, apapun caranya. Di panti, aku menjadi anak yang paling jarang meminta. Jika ada tugas tambahan, aku mengangguk. Jika ada pekerjaan yang bisa kubantu, aku melangkah duluan. Aku ingin keberadaanku berarti, meski hanya sedikit. Aku ingin membuktikan bahwa anak sepertiku tetap pantas untuk hidup dengan baik. Namun, menjadi mandiri tidak berarti menjadi kuat sepenuhnya. Di sekolah, aku semakin pendiam. Teman-temanku mulai punya kelompok, mulai saling bercerita, mulai bertukar rahasia. Aku memilih duduk di pinggir. Aku takut jika terlalu dekat, suatu hari mereka akan tahu seluruh ceritaku dan menjauh. Beberapa kali aku mencoba berbaur. Aku ikut tertawa, ikut mengangguk, tapi selalu ada jarak yang tak bisa kututup. Dalam hati aku sering berkata, aku tidak sama seperti mereka. Kalimat itu seperti pagar tinggi yang kubangun sendiri. Saat SMA, tekanan itu semakin terasa. Semua orang mulai bicara tentang masa depan, tentang kuliah, tentang dukungan keluarga, tentang mimpi besar yang ditopang orang-orang terdekat. Aku hanya diam. Aku tahu, setelah lulus nanti, aku tidak punya siapapun untuk bersandar. Tidak ada yang akan membiayai langkahku. Tidak ada yang akan menungguku pulang. Aku harus menentukan arah hidupku sendiri. Dan itu membuat malam-malamku sering terasa panjang. Aku mulai bekerja paruh waktu kecil-kecilan, bukan untuk gaya hidup, tapi untuk belajar berdiri di atas kakiku sendiri. Setiap uang yang kuterima, sekecil apapun, membuatku merasa sedikit lebih aman. Setidaknya, aku tahu aku bisa mengandalkan diriku sendiri. Namun rintangan terberat bukan soal uang atau tenaga. Rintangan terberat adalah perasaan rendah diri yang terus mengikutiku. Aku sering merasa tidak pantas bermimpi tinggi. Aku takut jika berharap terlalu banyak, aku akan jatuh lebih sakit. Jadi aku menurunkan harapanku, menekan keinginanku, dan menyimpan mimpiku rapat-rapat. Aku bilang pada diriku sendiri, tidak apa-apa, hidup biasa saja, asal aku tidak menyusahkan siapapun. Tapi jauh di dalam hati, aku ingin satu hal yang sederhana, diakui sebagai manusia utuh, bukan sekadar anak panti. Perjalanan menuju tujuan itu baru saja dimulai, dan aku belum tahu betapa berat ujian yang menantiku selanjutnya. Lulus SMA bukanlah akhir dari perjuanganku, justru awal dari kenyataan yang lebih keras. Teman-temanku sibuk mempersiapkan masa depan. Ada yang diterima kuliah, ada yang mulai bekerja dengan bantuan keluarga, ada pula yang masih mencari arah dengan tenang, karena tahu ada tempat untuk pulang. Aku melihat semua itu dari kejauhan, dengan senyum yang kupaksakan. Aku tahu posisiku. Aku tidak punya kemewahan untuk ragu terlalu lama. Aku harus segera bekerja. Bukan karena ambisi, tapi karena kebutuhan. Aku mendaftarkan diri ke berbagai tempat, membawa berkas seadanya, dan harapan yang tidak terlalu besar. Beberapa kali aku ditolak, bukan karena aku tidak mampu, tapi karena aku tidak punya orang dalam, tidak punya alamat keluarga yang jelas, dan tidak punya siapapun yang bisa dijadikan penjamin. Setiap penolakan terasa seperti pengingat bahwa aku benar-benar sendirian. Akhirnya, aku diterima bekerja di sebuah pabrik di daerah Tangerang. Pekerjaannya melelahkan, jam kerjanya panjang, dan rutinitasnya hampir selalu sama. Tapi bagiku, pekerjaan itu adalah pegangan hidup. Untuk pertama kalinya, aku punya penghasilan dari tanganku sendiri. Setiap menerima gaji, aku menatapnya lama, seolah memastikan bahwa aku memang mampu bertahan. Di tengah kesibukan itu, pikiranku sering kembali ke panti asuhan, tempat yang membesarkanku, tanpa pernah bertanya siapa aku sebenarnya, tempat yang menerimaku saat dunia belum siap mengenalku.
aku mulai menyisihkan sebagian kecil gajiku. Tidak banyak, tapi rutin. Aku kirimkan ke panti sebagai bentuk terima kasih dan kepedulianku. Aku tahu, di sana masih ada anak-anak yang hidup dengan cerita seperti ceritaku dulu. Namun di tempat kerja, aku kembali merasa berbeda. Rekan-rekanku sering bercerita tentang keluarga, tentang ibu yang menyiapkan makan, tentang ayah yang menunggu di rumah. Aku hanya mendengarkan. Aku tidak iri, tapi hatiku sering terasa kosong. Aku tidak tahu harus ikut bicara atau diam saja. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus merasa seperti ini? Tujuanku tetap sama, bertahan dan hidup mandiri. Tapi semakin aku melangkah, semakin aku menyadari bahwa menjadi kuat sendirian itu melelahkan. Ada hari-hari ketika aku pulang dengan tubuh lelah dan hati yang lebih lelah lagi. Aku mulai merasa semua usahaku belum cukup dan dunia seolah terus menuntutku untuk kuat tanpa memberi kesempatan untuk mengeluh. Tanpa aku sadari, aku sedang berjalan menuju titik di mana semua yang kupertahankan akan diuji habis-habisan. Hari-hari di pabrik berjalan semakin berat, bukan karena pekerjaannya, tapi karena isi kepalaku tak pernah benar-benar tenang. Aku terus berusaha terlihat baik-baik saja, datang tepat waktu, bekerja tanpa banyak bicara, dan pulang tanpa cerita. Tapi, di dalam diriku, ada kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Bukan lelah fisik, melainkan lelah karena terlalu lama menahan diri. Suatu hari, aku mendengar kabar dari panti. Pengasuh yang dulu merawatku memberitahu bahwa kondisi panti sedang sulit. Bantuan berkurang, kebutuhan anak-anak semakin banyak. Saat mendengar itu, dadaku terasa sesak. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Merasa kecil dan tidak berdaya. Aku ingin membantu lebih banyak. Aku ingin menjadi sandaran, tapi kenyataannya, gajiku pas-pasan. Untuk hidup sendiri saja, aku harus berhitung dengan cermat. Aku mulai mengambil lembur, mengurangi waktu istirahat, dan menekan kebutuhanku sendiri. Aku pikir, kalau aku berusaha sedikit lebih keras, semuanya akan baik-baik saja. Ternyata, aku salah. Tubuhku mulai memberi tanda lelah. Pikiranku mudah kosong. Aku sering melamun saat bekerja. Kesalahan kecil mulai terjadi, dan itu membuatku semakin merasa gagal. Aku bukan hanya merasa tidak cukup sebagai manusia, tapi juga tidak cukup sebagai pekerja. Di kamar kontrakan kecilku, aku duduk di lantai, memandangi dinding kosong. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku menangis tanpa suara. Aku merasa semua yang kulakukan tidak membawa perubahan berarti. Aku sudah berusaha mandiri. Aku sudah berusaha peduli. Aku sudah berusaha bertahan. Tapi kenapa rasanya aku tetap tidak berarti? Di titik itu, aku dihadapkan pada satu kenyataan pahit. Aku tidak bisa menyelamatkan semua orang sendirian. Dan saat itulah, sebuah pilihan sulit mulai muncul di benakku. Pilihan yang selama ini selalu kuhindari. Pilihan yang membuatku harus membuka luka lama dan menghadapinya secara jujur. Aku belum tahu apakah aku siap. Yang ku tahu, jika aku tidak mengambil pilihan itu, aku akan terus tenggelam dalam perasaan gagal. Dan itu membuatku takut. Pilihan itu tidak datang dengan suara keras. Ia datang pelan. Seperti bisikan yang terus mengganggu pikiranku setiap malam. Aku sadar, selama ini aku selalu lari dari satu hal. Ceritaku sendiri. Aku tidak pernah benar-benar menceritakan siapa aku. Di tempat kerja, aku hanya dikenal sebagai pekerja pendiam. Di lingkungan sekitar, aku hanyalah penyewa kontrakan yang jarang berinteraksi. Tidak ada yang tahu bahwa aku tumbuh tanpa orang tua, tanpa asal-usul yang jelas. Aku takut jika orang tahu, aku akan dipandang berbeda. Aku takut dianggap lemah. Aku takut dikasihani. Tapi di tengah keterbatasanku membantu panti, muncul satu kenyataan yang sulit kuterima. Selama aku terus menyembunyikan kisahku, aku juga menutup kemungkinan untuk berbuat lebih banyak. Suatu sore sepulang kerja, aku duduk di halte, memandangi lalu lintas yang ramai. Orang-orang berlalu lalang dengan tujuan masing-masing. Aku bertanya pada diriku sendiri, kalau aku terus diam, apakah lukaku akan hilang? Jawabannya tidak. Justru selama ini, luka itu semakin dalam karena aku pendam sendiri. Aku mulai memikirkan satu pilihan terakhir yang paling berat. Berani berbicara, bukan untuk mencari belas kasihan, tapi untuk menyuarakan apa yang selama ini tak terdengar. Tentang anak-anak yang tumbuh tanpa pelukan keluarga. Tentang rasa rendah diri yang tak pernah benar-benar pergi.
Namun pilihan itu menakutkan. Berbicara berarti membuka masa lalu. Berbicara berarti menerima kemungkinan ditolak. Berbicara berarti mengakui bahwa aku pernah ditinggalkan. Malam itu, aku menatap ponselku lama sekali. Jariku bergetar saat membuka halaman kosong. Aku ingin menulis, tapi setiap kata terasa berat, seolah seluruh hidupku berdiri di belakang layar itu, menunggu untuk ditumpahkan. Aku hampir menyerah. Aku hampir menutupnya kembali dan memilih diam seperti biasa. Tapi bayangan wajah anak-anak di panti kembali muncul di benakku. Anak-anak yang mungkin suatu hari akan bertanya hal yang sama seperti dulu. Aku ini milik siapa? Aku menarik napas panjang. Jika aku terus diam, tidak ada yang berubah. Jika aku berani bicara, setidaknya ada harapan. Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku mulai menuliskan kalimat pertama. Tangisku jatuh tanpa suara. Tapi kali ini berbeda. Tangis itu bukan karena putus asa, melainkan karena aku akhirnya berhenti bersembunyi. Aku belum tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Yang ku tahu, aku sedang melangkah menuju titik yang tidak bisa lagi kutarik kembali. Tulisan itu akhirnya terunggah. Aku menuliskannya dengan jujur, tanpa nama lengkap, tanpa wajah, hanya cerita tentang seorang anak panti yang tumbuh dengan rasa tidak pantas, tentang seorang pekerja pabrik yang berusaha bertahan sambil membantu tempat yang membesarkannya. Setelah menekan tombol kirim, tanganku gemetar. Aku ingin ponselku diam selamanya. Aku juga ingin ada yang membaca. Hari pertama, tidak ada apa-apa. Hari kedua, masih sepi. Aku mulai menyesal. Aku bertanya pada diriku sendiri, untuk apa aku membuka luka yang lama, jika tak ada yang peduli? Perasaan gagal kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Di tempat kerja, aku tetap bekerja seperti biasa, tapi pikiranku bercabang kemana-mana. Aku takut jika suatu hari ceritaku diketahui orang-orang di sekitarku dan mereka melihatku dengan tatapan berbeda. Lalu, perlahan, sesuatu berubah. Satu komentar muncul, lalu semakin banyak. Mereka tidak bertanya siapa aku. Mereka hanya berkata bahwa cerita itu membuat mereka berhenti sejenak dan berpikir. Ada yang menulis bahwa mereka baru menyadari betapa beratnya hidup anak-anak yang tumbuh tanpa keluarga. Ada pula yang mengaku menangis saat membaca tulisanku. Aku membaca setiap kalimat dengan dada bergetar. Namun di balik itu, muncul ketakutan baru. Ceritaku mulai dibagikan. Angkanya bertambah. Aku senang, tapi juga takut. Aku takut tidak mampu menanggung perhatian ini. Aku takut jika semua ini hanya sementara, dan setelahnya aku kembali sendirian. Beberapa orang menghubungiku secara pribadi. Mereka ingin membantu panti. Mereka ingin tahu bagaimana caranya peduli. Aku merasa terharu, tapi juga bingung. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya anak yang dulu dibuang oleh keadaan. Di titik ini, aku dihadapkan pada pilihan paling sulit. Melanjutkan atau berhenti. Jika aku berhenti sekarang, aku bisa kembali bersembunyi. Hidup akan kembali tenang, meski hampa. Tapi jika aku melanjutkan, aku harus konsisten, harus siap menanggung beban emosi banyak orang. Malam itu, aku hampir menyerah. Aku duduk sendirian, memeluk lutut, merasa kecil di tengah perhatian yang tiba-tiba datang. Aku takut mengecewakan. Aku takut tidak cukup kuat. Namun, sekali lagi, bayangan anak-anak panti muncul di kepalaku. Dan kali ini, aku tahu jawabannya. Aku tidak sedang berbicara untuk diriku sendiri. Aku berbicara untuk mereka yang tak pernah didengar. Dengan napas yang masih bergetar, aku memilih untuk bertahan. Apapun risikonya, aku mulai melangkah pelan. Tidak lagi sendirian. Aku membalas pesan satu persatu dengan hati-hati. Aku tidak meminta apapun, hanya menceritakan kondisi panti dan anak-anak yang masih tumbuh dengan pertanyaan yang sama seperti dulu. Aku belajar berbicara tanpa menyalahkan siapapun, karena tujuanku bukan menghakimi, melainkan mengajak peduli. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Masih lelah, masih sederhana, tapi ada hangat yang sebelumnya tak pernah kurasakan. Beberapa orang banner-banner mengirimkan bantuan, tidak besar, tapi cukup untuk membuat panti bernapas lebih lega. Pengasuh mengabariku dengan suara bergetar penuh syukur. Untuk pertama kalinya, aku menangis karena lega. Aku tetap bekerja di pabrik. Hidupku tidak berubah drastis. Aku masih orang yang sama.
dengan rutinitas yang sama. Tapi kini, aku berjalan dengan tujuan yang lebih jelas. Setiap langkahku terasa memiliki arti. Aku juga mulai berdamai dengan diriku sendiri. Aku berhenti menyembunyikan masa laluku sebagai sesuatu yang memalukan. Aku belajar menerima bahwa aku tumbuh tanpa orang tua. Tapi bukan berarti aku tidak layak dicintai atau didengar. Luka itu memang ada, tapi kini ia tidak lagi menahanku. Beberapa rekan kerja mulai tahu ceritaku, bukan dari gosip, melainkan dari keberanianku sendiri untuk bercerita seperlunya. Tidak ada tatapan merendahkan, yang ada justru penghargaan yang diam-diam. Aku menyadari satu hal penting, kejujuran memang menakutkan, tapi juga membebaskan. Di sela kesibukan, aku menyempatkan diri mengunjungi panti. Aku duduk bersama anak-anak, mendengarkan cerita mereka, dan tersenyum saat melihat tawa kecil yang dulu pernah kumiliki. Aku tidak datang sebagai penyelamat, aku datang sebagai seseorang yang mengerti. Dan di sanalah aku merasa, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar pulang. Aku tidak pernah membayangkan kebahagiaan datang dengan cara seperti ini. Bukan dalam bentuk kemewahan, bukan juga kehidupan yang tiba-tiba berubah. Kebahagiaanku datang dalam bentuk pesan singkat yang penuh syukur, senyum kecil anak-anak panti, dan perasaan tenang saat menutup mata di malam hari. Panti asuhan perlahan kembali stabil. Bantuan datang dari berbagai arah. Bukan karena aku memintanya, tapi karena orang-orang tersentuh dan memilih peduli. Aku hanyalah perantara, jembatan kecil yang menghubungkan rasa kemanusiaan. Pengasuh panti pernah berkata padaku, "Kamu mungkin tidak punya orang tua yang menemanimu tumbuh, tapi kamu tumbuh menjadi seseorang yang berhati." Kalimat itu tinggal lama di kepalaku. Di tempat kerja, aku tetap menjadi diriku yang sederhana. Aku tidak lagi menunduk saat orang membicarakan keluarga. Aku mendengarkan, tersenyum, dan tidak merasa lebih rendah. Aku akhirnya mengerti bahwa hidup bukan tentang dari mana aku berasal, tapi tentang apa yang kupilih untuk kulakukan dengan hidupku. Aku mulai bermimpi lagi. Pelan-pelan, bukan mimpi besar yang muluk, tapi mimpi yang manusiawi. Hidup cukup, hati cukup, dan bisa terus peduli. Aku belajar memberi tanpa melukai diri sendiri. Aku belajar menerima bantuan tanpa merasa hina. Yang paling penting, aku berhenti menyalahkan masa laluku. Aku tidak lagi bertanya, kenapa aku? Aku mulai berkata, tidak apa-apa, aku masih di sini. Di suatu sahur, saat duduk bersama anak-anak panti, aku melihat diriku yang dulu di mata mereka, pendiam, penasaran, dan menyimpan banyak pertanyaan. Aku menggenggam tangan kecil mereka, dan berjanji dalam hati, setidaknya mereka tidak akan merasa sendirian seperti aku dulu. Dan saat itulah aku sadar, luka yang dulu hampir menghancurkanku, justru membawaku pada arti hidup yang sebenarnya. Jika kamu membaca ceritaku sampai di sini, aku ingin berbicara langsung dari hatiku. Aku tumbuh tanpa tahu siapa orang tuaku. Aku tidak tahu bagaimana rasanya dipeluk ayah, atau dininabobokan ibu. Aku belajar hidup dari panti asuhan, dari orang-orang yang bukan darah dagingku, tapi memberiku tempat untuk bertahan. Aku hidup. Aku bekerja. Aku belajar peduli. Tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu. Luka karena ditinggalkan tidak pernah benar-benar hilang. Luka itu tidak selalu terlihat. Ia bersembunyi di balik senyum anak pendiam, di balik orang dewasa yang terlalu mandiri, di balik mereka yang jarang meminta tolong. Luka itu ikut tumbuh, ikut dewasa, dan menetap lama di hati. Anak itu Susi. Anak itu tidak pernah memilih untuk dilahirkan. Anak itu tidak bersalah atas keadaan apapun. Aku tidak menulis ini untuk menyalahkan siapapun. Aku hanya ingin mengajakmu berpikir lebih jauh sebelum mengambil keputusan yang akan membekas seumur hidup pada seorang anak. Jika kamu belum siap menjadi orang tua, carilah jalan yang lebih manusiawi. Jika kamu sedang lelah, mintalah bantuan. Dunia mungkin keras, tapi seorang anak tidak seharusnya menanggung akibatnya. Aku hidup dengan luka itu seumur hidup. Aku belajar berdamai, tapi bekasnya tetap ada. Jadi aku mohon, dengan sepenuh hatiku, jangan buang anakmu. Setidaknya, jadilah manusia yang punya hati. Karena satu keputusan hari ini bisa menentukan seluruh hidup seseorang di masa depan. Tamat.